Halo teman-teman, hari ini kita akan melihat parodi Bapak Anies dan tanahnya Pak Prabowo ya. Weh, Pak O TikTok lagi ngapain Pak? Nggak joget? Pak Pito Toples, ini Pak saya lagi thrifting. Thrifting? Thrifting apa Pak? Thrifting alutsista, biar negara kita semakin kuat. Aduh. Orang APBN aja masih cekak. Ini masih sempat-sempatnya thrifting. Emang nggak punya etika orang satu ini ya? Loh, Anda ngomongin etika, padahal saya rasa Anda itu bukan orang yang pantas untuk ngomongin etika, Profesor Manis. Anda lupa cara Anda maju ke DKI 1 itu gimana? Padahal setengah prajurit kita nggak punya rumah dinas. Ini hanya malah punya tanah ratusan hektar. Loh. Itu kan harta pribadi saya. Emang dulu Anda waktu jadi Menteri Pendidikan, Anda nyumbang tanah Anda untuk rumah dinas guru? Enggak kan? Orang gaji guru aja masih kecil. Aduh, susah emang yang ngomong sama orang tua. Lagian ya, belanja pertahanan itu harusnya 1,5 sampai 2% Pak Wowo. Gimana negara kita mau kuat kalau belanjanya nggak sampai target? Nah, Anda sekarang ngomong gini, ingat gak kemarin wakil Anda bilang apa? Katanya alat perang itu nggak penting. Jerlah, dasar wakil beban. Udahlah. Daripada darah tinggi, mending saya cabut dari sini. Saya rasa guru dan juga bacaan kita sama, Pak. Saya pergi ya. Saya nggak disalamin, Pak. Saya di sini fungsinya apa sih? Bosan, mending nonton. Weh, Pak. Ya, kita lihat komen dari netizen. Ganjar kasih skor 5, Anies kasih skor 11. Sekarang coba kalian cek Google, surah 5 ayat 11. Bismillah. Apa itu? Apaan sih bang? Terus? Ini nih. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Langgap MK ayat berapa bang? Aduh. Kita baca komen lain. Ganjar. Mending nonton serial BIBD. Apa tuh BIBD? Mending nonton Pekop katanya. 700T dipakai thrifting alutsista. Thrifting itu kata kerennya ya guys, daripada beli barang bekas. Thrifting itu beli barang bekas tapi masih berkualitas premium. Faktanya dana kampanye nggak nyampe 200T. Lu Prabowo, Gibran, lu teman gua. Yakin kita bakalan menyerang negara Konoha, Bos? Ya yakin lah, apalagi di sana tuh sumber daya alamnya banyak. Walaupun SDM-nya ya begitulah ngomongnya. Tapi saya dengar mereka pertahanannya kuat sekali, Bos. Apalagi APBN untuk pertahanan mereka lumayan besar loh. Wah, emang iya? Wah, tapi gimana ya, udah terlanjur juga. Gak apa-apa deh, tetap gas. Yuk, maju! Bentar. Pertahanan mereka mana? Katanya kuat. Saya baca di internet sih gitu, Bos. Wih, kalian siapa nih bawa senjata? Mau nyerang kami, Bos? Yoi, tapi bener ini Konoha. Saya baca di internet katanya pertahanannya kuat. Tapi ini apa? Nggak ada apa-apa saya lihat. Nah ini, saya lagi bangun pertahanan buat negara saya. Hah? Pertahanan? Ini apanya yang pertahanan, Bos? Nah, ini rumah dinas. Wah, dikira rumah dinas bisa nahan rudal kali, Bos. Dah, pulang kecewa saya, Bos. Ayo. Bentar. BTW nilai kamu sebagai Menteri Pertahanan 11 dari 100 sih. Iya. Kamu juga mantan Menteri Pendidikan ya? Yang dipecat sama Presiden itu kan? Iya. Buat kamu minus 100. Iya. Kita lihat komentarnya ya guys ya. Buset, langsung ke inti bumi. Senjatanya beli Mamat shotgun. Backinganmu siapa bang? Kok masih aman sampai sekarang? Ya, cari backingan. Kok sepi bang? Iyalah sepi. Kalau bikin parodi Prabowo baru rame. Anies Baswedan, minus 100 buat lu. Kalau belum ada komen orang cerdas pilih Anies. Lanjut ya guys, video ke selanjutnya. Prabowo kan apa? Siapa yang nempelin Anies Baswedan di sini? Kacau banget, jadi nggak selera makan. Pindah. Sini dah, paling bener. Baru mau makan. Ada mukanya Imin.
Sama komennya 24.000 guys, banyak banget. Aku jadi follow Nikita Mirzani gara-gara pendukung Prabowo. Ya Allah, semoga Bapak Anies yang jadi presidennya. Presiden TikTok. Kenapa banyak artis super Pak Prabowo ya? Ya karena mereka sayang Pak Prabowo lah. Kata netizen, yang value-nya tinggi pasti Prabowo. Komen yang lain, orang waras pasti pilih Anies. Lelelelelele. Jadi tukang baliho. Anies sangat merakyat. Mari kita dukung Anies jadi rakyat. Lelelelele. Ini video Pak JK menjelaskan tentang tanah Prabowo. Sementara menterinya punya dari 340 hektar tanah di Republik ini. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kita cek faktanya tentang tanah. Wakil Presiden Yusuf Kala juga ikut angkat bicara terkait polemik lahan Prabowo. JK mengatakan kepemilikan ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan Timur dan Aceh oleh Prabowo tidak menyalahi undang-undang. Menurut JK, penguasaan lahan itu sudah sesuai undang-undang dan menghindari kepemilikan negara asing kala itu. Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Terima Aceh sama mandiri, tanpa sama saya, Prabowo, bahwa dia mau beli, saya tanya, dia beli, harus beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap, dia akan beli cash. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura Malaysia. Sebenarnya itu daripada orang yang ambil. Kenapa yang jawab nggak Prabowo di forum debat ya? Karena tidak perlu menceritakan kebaikan kita. Sekali orang pembenci dijelaskan, bagaimanapun tetap begitu. 100% suara Jatim untuk Anies. Komennya apa ya guys? Aku Jombang ae, all in Prabowo. Aku Jombang, sekeluarga all in Pak Gemoy. Gitu. Netizen lain, intinya tanah itu sekarang realnya milik Pak Prabowo. Pemerintah atau milik asing. Lu. HGU blok ya tetap punya negara. Nah, nanti kita jelasin ya tentang HGU. Memang HGU, tapi tetap keputusan di Prabowo. Kalau untuk negara silahkan ambil. Tapi kalau diberikan ke asing lebih baik, saya yang kelola. Begitulah kira-kira atensi dari HGU tersebut. Begitu ya guys ya. Jangan gelak-gelak ya guys ya. Ya, tanah yang persengketa itu kan. Akhirnya udah dibilang Prabowo cash. Iya, lihat tuh Prabowo menyelamatkan, dia pakai uang dia sendiri. Prabowo udah kaya, dia menjabat jadi presiden bukan untuk jadi pribadi, makanya dia bilang jangan tuh kepentingan pribadi, jangan terlalu ambisius untuk kepentingan pribadi. Prabowo tuh memang dia udah kaya. Tahu nggak? Kami waktu ke Dubai kemarin baru tahu kalau aset dia di Dubai luar biasa. Prabowo. Iya, bilang dia besar di Dubai. Tuh lihat itu. Jauh Prabowo, kalian buta bilang Prabowo mencari ambisi kekayaan. Dia udah kaya. Dia memang keturunan orang kaya. Dari lahir. Dari lahir dia kaya Prabowo itu, makanya Soeharto menjodohkan dia sama Mbak Tutut. Mbak siapa? Kaya dari lahir. Kaya dari lahir. Gaya hidupnya, tengok tuh kemana-mana pakai baju modelnya begitu. Bapakku lebih rapi daripada Pak Prabowo itu kalau kemana-mana. Lihatlah bajunya tak kayak apa. Dia ilmu padi dia. Nggak mau dia bersetel. Ilmu padi Prabowo ini, kuperhatiin. Sama kayak Bunda. Masih panjang Bunda. Kita lihat komentar dari netizen. Baru tahu Pak Prabowo punya aset di Dubai. Orang kaya. Dia itu cucu pendiri BNI. Bapaknya aja bukan orang sembarangan. Nggak heran jadinya. Dari lahir dia udah kaya. Coba cari video Habibie yang mengidolakan ayahnya Prabowo. Emang dia udah turunan negarawan. Wish, ngeri. Kita cari netizen komen lain ya guys ya. Pak Prabowo bilang sebelum dia meninggal ingin melihat Indonesia lebih maju. Gimana caranya kita sukses di negeri sendiri? Amin amin. Mungkin dia sudah lihat TKW Malaysia. Apa ya maksudnya ya? Alhamdulillah Pak Prabowo punya hutang
dibayar, bahkan bikin buku, nggak hutang. Pak Anies membuat analogi sebuah ironi. Pak Menhan punya HGU 340.000 hektar are, sedangkan separuh lebih tentara nggak punya rumah. Begini ya, tak kasih tahu kamu, tanah HGU itu apa sih? Biar cuap-cuapnya itu lebih pinter gitu. Inilah karena orang-orang banyak yang minim literasi. Jadi saya harus bantu untuk cari informasi supaya tidak salah jalan terus. Hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU PA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu yang ditentukan guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, bukan buat bikin asrama TNI atau Polri. Udah ada aturannya HGU itu, namanya hak guna usaha. Ya kan? Ngerti dong? Jadi untuk mengurus HGU ini istilahnya mengurus perizinan, artinya dia izin dan sewa tanah milik negara untuk bikin usaha atau untuk menjalankan usaha, dan perizinan ini bayar sesuai dengan besaran jumlah tanahnya. Jadi luas tanahnya itu menjadi patokan berapa bayar sewanya, dengan juga waktu pakainya yang berapa lama. Jadi ini sebenarnya adalah sumber penghasilan negara. Jadi kalau kamu suruh Pak Prabowo harus dibandingkan tentang tanah yang dia sewa untuk masalah kesenjangan asrama atau tempat tinggal TNI Polri, ngerti dong nggak nyambungnya di mana. Lagi pula yang dikatakan oleh Capres beretika adalah Pak Prabowo memiliki owning. Ya, berarti kalau memiliki itu beda gitu artinya sama punya tanah HGU gitu ya. Dan perizinan tentang HGU itu diurus sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional. Jadi nggak bisa seenaknya juga, itu karena tanah negara. Ayolah, be gentle, be brave, and don't be a coward. Ya, untuk mengakui memang bahwa Capres beretika itu sengaja menyerang personal dan itu salah sasaran gitu loh. Terima kasih Pak Anies. Ya, kita lihat komen dari netizen ya guys. Jangan lupa Jokowi nyindir Prabowo soal tanah Prabowo dengan angka yang sama dan gak ada yang protes. Orang pintar itu lihat dulu konteks dong. Kalau yang kemarin kan gak ada yang bahas tanah, tiba-tiba bahas tanah, mau jadi calo tanah. Kata komentar lain, suhu sekalian, suhu. Sekian angka tanah artinya sarkas menjir. Untuk orang yang udah kaya, yang diamankan mengelola bisa 700T. Dan menuntut pertahanan harus kuat, namun fakta kesejahteraan sebagian banyak TNI masih kurang. 1. Meluruskan hoax dulu ya, 700T yang dituduhkan hanya untuk beli alutsista bekas itu adalah anggaran Kemenhan. Beberapa tahun ya. Kedua, kamu tahu nggak? Naikin gaji ASN, TNI, Polri ada aturannya. Jangan lupa, 2020 Indonesia kena COVID. Ada pengalokasian APBN. Apa mungkin ketika ada alokasi dana malah naiki gaji? Yang lain aja motong gaji. Komen netizen lain. Menurutku tentara kalau nggak punya rumah adalah tanggung jawab mereka sendiri. Karena seharusnya bisa nabung buat rumah selama masih aktif. Betul. Apalagi take home pay TNI dan Polri itu tinggi. Kelasan Tamtama aja THP-nya bisa 7 juta di luar seandainya punya jabatan. Belum lagi remon. Belum lagi gaji 13. Kalau yang pangkatnya tinggi jelas lebih lagi. Pintar juga ini Silviatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama Perusahaan Pak Prabowo Subianto ingin mengklarifikasi tentang debat Capres tadi malam. Anies Baswedan menyampaikan bahwa Pak Prabowo mempunyai tanah 340.000 hektar. Itu bohong, itu tidak benar. Yang ada adalah beliau mempunyai HTI di pabrik kertas, dan itu sifatnya konsesi HGU. Ini menguntungkan negara. Kita membayar negara. Siapapun boleh. Anies
Anies juga boleh kalau mau. Ya, kalau bisa. Yang penting semuanya sesuai dengan prosedur dan legal. Jadi apa hubungannya pertahanan keamanan dengan tanah milik Pak Prabowo? Karena dari awal dia ini hanya memfitnah terus, hanya tendensius secara pribadi menghantam Pak Prabowo, tapi tidak pernah pada visi misi yang benar. Kalau kita mau kuat, ya, yang lama, bagaimana di DKI dulu, ya, tentang reklamasi, cek. Sekarang siapa yang menikmati reklamasi? Rakyat hanya suruh nonton aja tuh reklamasi sekarang. Kaya lah. Yang kedua, Formula E. Rakyat nggak butuh Formula E sampai 1 triliun. Mendingan untuk rakyat itu. Ya. Yang ketiga, Jakarta International Stadium. Aduh, udah nggak berfungsi itu mungkin ya, nggak optimal. Bangunannya pun juga layoutnya nggak sesuai, parkirnya kecil dan lain sebagainya. Apalagi rumah DP 0%. Nothing, ya kan? Nggak terlaksana. Apalagi resapan air, itu 800 miliar, itu nggak berfungsi. Apalagi lem, Aibon, puluhan miliar, itu yang mau dilem apa Monas? Saya juga nggak ngerti. Coba deh cek masa lalu dan itu real, ya. Jadi jangan hanya menuduh. Ya, secara tendensius kita lihat prestasi track record setelah itu sewaktu jadi gubernur. Dan ingat, ini secara etika itu nggak pantas. Kalau saya mau menilai jabatan Anies selaku gubernur, aduh, D-, ya, nggak lulus tuh. D- dari E. Jadi kita harus berkaca dengan diri kita sendiri. Ya, saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Salam. Kita lihat komentar netizen ya guys ya. Orang cerdas pasti pilih Anies. Wah, setiap komen pasti ada yang gini. Kalau nggak cerdas gimana ya guys ya? Orang cerdas pasti pilih Pak Anies jadi RT. Pasti yang dibilang RK ya dirimu. Masih mendingan jadi ketua RT daripada jadi ketua RW Rohingya. Ya. Makan dari Pak Prabowo ya. Pasti membela Pak Prabowo. Lah. Orang cinta Pak Prabowo kok. Aku nggak pernah dikasih apa-apa tapi dukung Pak Prabowo. Jawaban smart. Pak, mau tanya. Benarkah dulu Pak Anies mau kejabat DKI, gubernur DKI, Pak Prabowo bantu sampai gadai rumah, gadai tanah? Mohon yang tahu dijawab benar atau tidak. Itu semua benar. Tapi Pak Prabowo tidak mau umbar kebaikannya. Cukup yang tahu hanya Allah. Subhanallah. Betul. Hati Pak Prabowo itu mulia banget. Jatim all in untuk Anies 90% suara. Ngalahin survei ya guys ya di luar Nurul. Sebenarnya saya kasihan sama Pak Prabowo. Semoga selalu Pak. Mudah-mudahan Pak Anies menang. Menang jadi RT. Duh. Kita nih diajak, sebenarnya kita nih memang harus. Aku diendus sama Prabowo. Endus apa? Endus pesawat tempur. Ya, jangan coba-coba ya. Aku nggak mau jadi tim apapun. Aku bersuara di sini. Aku bersuara di Eropa. Ya, jadi Bunda pilihan siapa sekarang? Masih tetap Prabowo. Kenapa? Orang yang banyak bicara belum tentu bisa bekerja. Banyak bicara biasanya orang yang banyak bicara biasanya perhatikan sekitar kalian, orang yang banyak bicara biasanya itu yang kosong. Itu reality. Orang yang pintar bicara, orang yang banyak bicara pingin diperhatikan, itulah ngerti. Kita lihat komentar netizen ya guys ya. Orang sehat jiwanya jujur, gak munafik dan kerja nyata. Bunda cantik cerdas. Mantap Bun.
Mantap. Aduh. Presiden kami pendukung Prabowo dengan Gibran. Kenapa? Saya selalu nonton debat sampai akhir-akhir. Ya. Tidak pernah aku menonton debat Prabowo. Selalu saya mendekat Prabowo terus. Kenapa alasannya? Karena saya mau milih Prabowo dengan Gibran. Ya, alasannya kenapa? Kami minta mendukung ya. Karena Prabowo itu jujur, Gibran masih anak muda, cerdas dan pintar. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil, Pak. Ya, karena pernah jadi wali kota. Wali kota Solo. Tapi kan pengalaman tidak terlalu besar. Nah, ini nggak tahu Pak ya. Nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Kalau Ganjar gimana menurut Nenek? Kami nggak mau Ganjar. Kalau Anies? Enggak. Tidak mau itu menyerang ya? Kami tetap Prabowo. Nggak boleh ngomong gitu. Nah, kita harus sama-sama mendukung, tetapi kami pilih Prabowo dengan Gibran. Kalau seandainya Nenek dikasih duit, mau suruh milih Ganjar, mau? Enggak, kami enggak mau politik uang. 1 juta? Enggak. 2 juta? 2 juta pun enggak. 10 juta pun enggak. Harga mati ya? Harga mati. Kami tetap Gibran dan Prabowo. Tetap Prabowo dengan Gibran. Anies? Enggak. Kenapa deh alasan mau? Kami enggak mau. Ya, kenapa deh? Kena pancang banyak bohong. Tuan tahu bayar no. Tuan dukung minta bah. Aku enggak campur itu nak. Kirim loh deh. Nasi saya enggak mau omong gitu-gitu, saya mau jujur. Nah, teman orang Nenek semua mendukung, tapi saya tetap pilih Prabowo dengan Gibran. Yang lain tetap bagus semuanya. Tetapi saya pilih Prabowo dengan Gibran. Kenapa nak memilih Anies? Aku enggak mau dia pancar bohong. Ya, aku mau dukung kita. Kalau anda dukung, tapi datang hanya puan. Una matari mano uwasan to. Saya datang, sila yung saya ba? Ano mo sa barang? Komentar netizen guys. Wah, di komen langsung oleh Gerindra guys. Sehat-sehat selalu Nek Pahi dan Nenek Lemba. Buat abang kameramen juga. Wih. Lampung. Bang, jangan lupa nanti di video lagi setelah Prabowo menang ya. Saya mau lihat gimana reaksi mama-mama ini. Wih. Karena nenek dukung Prabowo mulai saat ini, nenek adalah nenekku. Wah. Nenek-nenek Prabowo. Nenek 1 bijak, nenek 2 jujur. Duh. Ini nenek lebih bijak daripada capres ya, dan lebih jujur. Yang baju hijau dari cawapres juga. Dah.